أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah kembali mempertemukan kita di bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk berpuasa di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi khatamul anbiya wa imamul anbiya wal mursalin. Semoga dengan segala ketaatan dan segala kepatuhan kita menjalankan syariat-syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir pada kesempatan dan munasabah yang mulia ini akan membawakan sebuah tajuk tentang menjaga hati dan juga menjaga lisan. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah inti dari setiap manusia dan hati adalah raja dari setiap manusia. Maka hati ini menjadi penggerak, ibarat generator. Hati ini menjadi penggerak bagi seluruh tindak tanduk kehidupan manusia. Baik buruknya tergantung di dalam hatinya. Sebab pikiran, perbuatan, ucapan itu tergantung dari hatinya. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb." Sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Apabila segumpal daging itu buruk, maka akan buruk pula jasadnya. Untuk memastikan supaya hati kita tetap menjadi raja yang baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita supaya kita tetap di dalam mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram ketika mereka mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Dan kita juga harus ingat bahwasannya Allah jugalah yang telah menurunkan, Allah jugalah yang memberikan kepada kita ketentraman dan kedamaian di dalam hati kita. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Fath ayat 4, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim." Allah lah yang telah menurunkan hati, yang telah menurunkan ketentraman, yang telah menurunkan kedamaian di dalam hati orang-orang yang mukmin. Maka hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seyogyanya manakala hati dan jiwa kita tidak tentram, hati dan jiwa kita galau, hati dan jiwa kita cemas, takut, maka selayaknya kita kembali dan selayaknya kita meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Jamaah hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita berucap kita harus betul-betul berhati-hati di dalam ucapan tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Qaf ayat 8, "Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid."
Tiada ucapan pun yang dia ucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang mengawasinya yang selalu hadir. Malaikat raqibun atid. Malaikat itulah yang akan mencatat segala apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita lakukan. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apa yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surga dan apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aktsaru ma yudkhilul jannah?" Qal at-taqwa wa husnul khuluq. Wa su'ila ma aktsaru ma yudkhilun nar? Qal al-jawfani, al-fam wal farj. Apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Rasulullah SAW menjawab, karena takwanya kepada Allah dan juga karena dia memiliki pribadi, memiliki akhlak al-akhlak al-mahmudah. Sedangkan ketika ditanya apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, yang menyebabkan manusia masuk banyak ke dalam neraka, maka jawabannya kata Rasulullah, yaitu adalah dua lubang. Yang pertama adalah mulut dan yang kedua adalah kemaluan. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar berhati-hati ketika kita berucap. Kita pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadmanna li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka saya berikan jaminan kepadanya untuknya surga. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus dan senantiasa menjaga lisan kita dan juga menjaga kemaluan kita. Karena itulah yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum singkat ini, semoga memberikan pelajaran dan pengingat bagi kita semuanya, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.